Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتقا يا عليم Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, tentu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala kembali kita dapat bertemu di masjid yang mulia ini dalam rangka melanjutkan pembahasan kita dari pembahasan sebelumnya berkaitan dengan mereka orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala cintai, di mana pada pertemuan yang lalu alhamdulillah kita telah membahas pertama tentang muqaddimah, tentang bagaimana pentingnya kita meraih cinta Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita telah membahas 2 atau 3 sifat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an bahwa Allah mencintai mereka, yaitu yang pertama kemarin adalah muhsin, sifat ihsan, di mana innallaha yuhibbul muhsinin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berbuat ihsan atau berbuat baik, di mana yang dimaksudkan kemarin telah kita bahas bahwa orang-orang yang muhsin adalah orang-orang yang berbuat ihsan dalam segala hal. Yang pertama, ihsan dalam ibadah kepada Allah, yaitu bagaimana dia beribadah ikhlas, kemudian juga mengikuti sunnah Nabi SAW dan khusyuk. Ini adalah ihsan dalam ibadah, dan juga ihsan kepada sesama makhluk, bagaimana kita memberikan kebaikan, begitu juga kita tidak menyakiti, tidak menzalimi, kita sabar dari gangguan. Nah, ini secara umum adalah ihsan kepada sesama makhluk. Dan juga telah kita bahas sifat yang kedua dan ketiga, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin, di mana Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang senantiasa bertaubat dan orang yang senantiasa bersuci, di mana bersuci di sini kata para ulama baik itu bersuci berwudu maksudnya, atau bersuci dalam artian mensucikan diri dari dosa dan maksiat dan kesyirikan. Ini semua masuk dalam makna mutatahhirin. Jadi orang yang bersuci itu adalah orang yang bersuci baik secara lahirnya, yaitu dengan berwudu, atau bersuci dari perbuatan syirik, dosa dan maksiat, yakni dengan istighfar, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka berikutnya kita akan melihat sifat yang keempat, yang dimana Allah Subhanahu wa taala juga begitu banyak menyebutkan sifat ini dalam Al-Quran, di mana diantaranya contohnya adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat ke-76, kata Allah Subhanahu wa taala, bala man awfa bi'ahdihi wattaqa fa innallaha yuhibbul muttaqin. Ini yang keempat berarti, Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, bala man awfa bi'ahdi, dan orang-orang yang menepati janjinya, wattaqo,
Nah, kemudian orang itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, fa innallaha yuhibbul muttaqin. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bertakwa. Jadi ini sifat yang berikutnya, di mana kalau seandainya kita ingin mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala, maka di antara caranya juga adalah menjadi orang-orang yang bertakwa, menjadi muttaqin. Jadi muttaqin itu artinya adalah orang-orang yang bertakwa. Nah, berkaitan dengan takwa ini, Pak, Allah Subhanahu wa taala betul-betul menaruh perhatian yang besar dalam masalah takwa ini. Bahkan dikatakan oleh para ulama bahwa ayat-ayat takwa itu terdapat dalam Al-Quran lebih dari 200 kali Allah Subhanahu wa ta'ala ulang. Allah Subhanahu wa ta'ala lebih dari 200 kali mengulang perintah takwa ini dalam Al-Quran. Bahkan tidak hanya itu, Pak, ya, Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam setiap kali beliau berkhutbah selalu beliau ingatkan tentang yang namanya takwa. Sebagaimana bahkan sampai sekarang, Pak, ya, diteruskan oleh para khatib baik ketika Jumat ataupun yang lainnya, mereka selalu mewasiatkan berkaitan dengan takwa. Di antaranya bagaimana Rasulullah SAW sering mengulang firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah haqqa tuqatih, dengan sebenar-benar takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian wafat kecuali dalam keadaan muslim. Ini sering dibaca, Pak, ya, di setiap khutbah Jumat. Bahkan tidak hanya satu ayat itu saja, Ali Imran, ditambah lagi kadang dengan surat An-Nisa ayat yang pertama, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah, terus sampai akhir ayat. Lagi-lagi khatib mengatakan, ya ayyuhan nas, wahai manusia, ittaqu, bertakwalah kalian kepada Rabb kalian, Allah Subhanahu wa ta'ala. Ditambah lagi surat Al-Ahzab, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida, wahai orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan ucapkanlah ucapan yang benar. Jadi ketika kita melihat pengulangan-pengulangan ini, bagaimana Rasulullah SAW selalu mewasiatkan takwa di setiap khutbahnya, diteruskan oleh kaum muslimin sampai pada saat ini, itu menunjukkan bahwa takwa ini hal yang sangat penting, Pak. Hal yang sangat penting. Kenapa dia penting, Pak? Karena ketakwaan inilah yang menjadi sumber kebahagiaan manusia, baik dalam kehidupan di dunia ataupun kehidupan di akhirat. Jadi memang kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala mengulang-ulang sampai 200 kali lebih dalam Al-Quran berkaitan dengan takwa. Bagaimana juga Nabi SAW sering mengulang-ulang tentang nasihat takwa, selain karena takwa itu adalah kewajiban, gitu ya, tapi juga takwa itu juga merupakan sumber kebahagiaan. Jadi kenapa diulang-ulang? Karena memang takwa itu pertama wajib, gitu ya. Pertama, takwa itu adalah wajib. Yang kedua, karena memang takwa inilah sumber kebahagiaan, kesenangan manusia dalam kehidupan dunia dan akhirat, di mana semua orang itu pasti ingin bahagia, Pak, ya. Kebahagiaan itu adalah satu tujuan yang ingin dicapai oleh semua manusia. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan informasi kepada kita bahwa sumber kebahagiaan kita itu dunia dan akhirat ya dengan takwa. Banyak sekali Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan bagaimana faedah-faedah tentang takwa, baik di dunia. Misalnya apa, Pak? Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan orang yang bertakwa itu akan
mudah hidupnya. Orang yang bertakwa akan senantiasa diberikan jalan keluar setiap kali ia mendapatkan masalah. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an dalam surat At-Talaq, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, Allah akan kasih jalan keluar dari setiap kesulitan. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah Subhanahu wa taala akan berikan rezeki kepada dia dari arah-arah yang tidak dia duga. Bahkan Allah teruskan lagi, masih dalam surat At-Talaq. Kalau tadi surat At-Talaq ayat kedua dan ayat keempat, Allah katakan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan kemudahan dalam setiap urusannya. Banyak ayat seperti ini, banyak sekali. Karena ayat seperti ini diulang lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, misalnya dalam surat Al-Lail, "Fa-amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra." Allah mengatakan, "Fa-amma man a'ta wattaqa." Barang siapa yang memberikan atau yang bersedekah, wattaqa, dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, wa saddaqa bil husna, dan dia percaya, beriman dengan adanya surga, kebaikan, fasanuyassiruhu lil yusra, maka kami akan mudahkan orang ini menuju kemudahan. Jadi kata Allah, Allah mudahkan ke dalam kemudahan semuanya. Maka ini adalah keuntungan dari sisi duniawi, Pak ya. Gimana orang itu pasti ingin bahagia. Maka cara dia bahagia dalam kehidupan dunia ini, diantara caranya, bahkan ini diantara intinya, adalah bagaimana caranya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Belum lagi kalau kemudian kita lihat keuntungan dari akhirat. Bagaimana kalau kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan ampuni dosa kita. Bahkan puncaknya Allah Subhanahu wa ta'ala akan masukkan kita ke dalam surga. Itu puncaknya. Sebagaimana Allah katakan dalam surat Ali Imran di ayat 131. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? "Wasari'u ila maghfiratin." Bersegeralah kalian menuju ampunan. Jadi kata Allah, wasari'u, bersegeralah kalian menuju ampunan, ila maghfiratin wa jannah, dan bersegeralah kalian menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala, arduha as-samawati wal ard, yang mana luasnya surga ini seluas langit dan bumi, uiddat lil muttaqin, yang Allah Subhanahu wa ta'ala siapkan khusus untuk orang yang bertakwa. Nah, ini banyak. Jadi betul-betul banyak keuntungan ketika seorang menjadi orang yang bertakwa, baik dalam kehidupan dunia ataupun kehidupan akhirat, di mana semua orang pasti cari kebaikan, cari kebahagiaan, cari kemudahan dalam kehidupan. Semua orang ingin ketika tertimpa masalah dimudahkan urusannya. Tapi kadang kita lupa, Pak ya, bahwa ternyata cara kita keluar dari setiap masalah, keluar dari himpitan hidup, itu dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal kita sudah punya contoh, Pak ya. Kadang kita kurang yakin ketika kita tertimpa musibah, tertimpa hidup yang mungkin sempit, sulit gitu, Pak ya. Kadang kita kurang yakin sama takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal kita sudah punya contoh yang membuktikan kepada kita bagaimana ketakwaan itu bisa menyelamatkan diri dari kesempitan. Seperti apa yang terjadi dengan Nabi Ibrahim. Ya, Nabi Ibrahim. Bagaimana ujian-ujian yang menimpa dia, ujian yang begitu dahsyat. Allah katakan dalam surat Al-Baqarah, "Wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahum." Dan ingatlah ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menguji Nabi Ibrahim dengan ujian-ujian yang banyak. Allah tidak katakan bikalimah, satu ujian, enggak. Bikalimat, dengan jamak, dengan ujian-ujian Nabi Ibrahim itu.
Fa'atammahun, tapi Nabi Ibrahim semua sempurnakan, selesaikan. Dan kita barangkali sering mendengar setiap khutbah Idul Adha sering diingatkan bagaimana kisah Nabi Ibrahim, ujian yang dialami, diusir dari kampungnya, kemudian dilemparkan ke api yang membara. Maka itu semua kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Ibrahim, bahkan dengan cara yang tidak kita sangka. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Ibrahim dari api yang besar tadi dengan menjadikan api tadi bardan wa salaman, dingin dan menyelamatkan. Kenapa Allah tolong Nabi Ibrahim, Pak? Karena Nabi Ibrahim adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi kita lihat bagaimana Nabi Yunus, Pak, ketika dia ditelan oleh ikan nun, ikan nun. Bagaimana di situ dia sudah pasrah gitu, Pak, ya. Dia sudah nggak tahu apa yang harus dia lakukan. Tapi dia tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Jadi dalam keadaan genting tadi, dalam perut ikan, Nabi Yunus tetap bertakwa kepada Allah. Dia berzikir, berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat As-Saffat? Walaula annahu kana minal musabbihin lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Kalau seandainya Nabi Yunus ini bukanlah orang yang bertakwa, kalaulah Nabi Yunus ini bukanlah orang yang senantiasa bertasbih, kata Allah Subhanahu wa taala, la labitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun, maka pasti kami akan biarkan dia dalam perut ikan itu sampai hari kiamat. Jadi kata Allah, kalau bukan karena Nabi Yunus ini orang yang bertakwa, kami nggak akan tolong dia. Artinya Allah menolong Nabi Yunus karena dia adalah orang yang bertakwa. Itu dalam masalah dunia, Pak, ya. Jadi kesempitan dunia ketika dalam keadaan betul-betul sempit, Nabi Ibrahim, Nabi Yunus, mereka berharap pertolongan Allah Subhanahu wa taala, maka datang pertolongan Allah. Itulah kata Allah, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan kasih jalan keluar. Maka ini bagaimana keutamaan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun kemudian pertanyaannya adalah, apa yang dimaksud dengan takwa itu? Gitu, Pak, ya. Bagaimana caranya kita menjadi orang yang bertakwa tadi, yang dengannya kemudian kita mendapatkan berbagai macam keutamaan baik dunia dan akhirat, termasuk cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di antara keutamaan takwa juga kita mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi apa itu takwa, Pak? Apa yang dimaksud dengan takwa, Pak? Apa takwa itu, Pak? Takwa itu diambil dari kata wiqayah. Artinya wiqayah itu artinya perlindungan diri. Jadi takwa itu secara bahasa, jadi orang melindungi dirinya, melindungi dirinya dari sesuatu yang dia takutkan. Itu secara bahasa. Namun secara istilah, yakni maksud dari definisi takwa, dikatakan oleh para ulama sebagaimana dikatakan oleh salah seorang tabi'in bernama Talq bin Habib rahimahullah. Beliau mengatakan bahwa takwa sebenarnya adalah amalun bi ta'atillah, yaitu ketika engkau melaksanakan ketaatan, atau bahasa lainnya ketika engkau mengerjakan perintah Allah dan Rasulnya ala nurin minallah, di atas cahaya ilmu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kata Talq bin Habib. Jadi takwa itu adalah kita mengerjakan perintah Allah dan Rasulnya, mengerjakan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya ala nurin minallah, harus di atas cahaya ilmu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tarju thawab Allah, di mana engkau berharap pahala dari Allah Subhanahu
wa ta'ala. Ini takwa yang pertama Pak ya, karena takwa itu terdiri dari dua hal. Jadi yang pertama adalah mengerjakan perintah Allah dan Rasulnya, mengerjakan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya di atas cahaya ilmu dengan mengharapkan ridha dan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dilanjutkan oleh beliau, dan takwa juga adalah tarku maksiatillah, yaitu ketika kita meninggalkan kemaksiatan atau meninggalkan larangan Allah dan Rasulnya ala nurin minallah, di atas ilmu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian makhafatan azab Allah, yaitu engkau takut dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini takwa Pak ya. Dan kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, inilah definisi takwa yang paling lengkap, yang paling baik, yang dikatakan oleh seorang tabi'in ini, Talqin bin Habib. Jadi takwa itu ada dua gitu Pak ya. Yang pertama adalah bagaimana caranya kita mengerjakan semua perintah Allah dan Rasulnya ala nurin minallah. Nah ini Pak yang paling penting. Jadi harus kita garis bawahi ini, ala nurin minallah. Jadi dalam mengerjakan perintah Allah, dalam mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ternyata juga harus didasari dengan cahaya ilmu. Jadi ini yang paling penting. Sehingga seorang muslim itu dituntut gitu Pak ya, kemudian untuk menuntut ilmu. Makanya kata Nabi SAW, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim, dalam hadis riwayat Ibnu Majah, bahwa menuntut ilmu agama itu hukumnya wajib bagi setiap kaum muslimin. Kenapa? Karena dengan ilmu itulah dia kemudian bisa beramal dengan benar. Dia bisa melaksanakan ketaatan perintah Allah dan Rasulnya dengan benar. Jadi ala nurin minallah. Kemudian tarju thawab Allah, niatnya harus ikhlas, mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kadang ada orang yang beramal tapi niatnya nggak ikhlas gitu Pak ya. Ada orang beramal sholat tapi tujuannya dunia misalnya. Ada orang yang bersedekah tujuannya dunia. Maka tadi takwa itu harus tiga hal tadi. Dalam mengerjakan perintah, kemudian dia mengerjakannya dengan ilmu dan niat yang ikhlas, mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebaliknya ya Pak ya, takwa juga meninggalkan larangan juga sama, harus di atas ilmu dan niatnya ikhlas, sama Pak. Jadi dalam mengerjakan perintah, meninggalkan larangan Allah dan Rasulnya, kita butuh dengan ilmu tadi. Dan yang kedua, kita butuh niat yang ikhlas. Karena tadi memang kadang ada orang yang meninggalkan maksiat tapi nggak ikhlas. Ada nggak Pak? Kalau beramal tidak ikhlas, maka kan amalnya tertolak. Dia tidak dapat pahala. Kalau orang meninggalkan maksiat nggak ikhlas, dapatnya apa Pak? Ada nggak Pak orang meninggalkan maksiat nggak ikhlas? Ada tidak Pak? Ada. Misalnya ada orang yang mau maling, mencuri, tiba-tiba ketahuan, terus nggak jadi dia tinggalkan tuh maksiat. Ya tidak Pak? Jadi dia sudah mau ngambil motor misalnya, tiba-tiba ada orang melihat, maka dia tinggalkan. Dia meninggalkan kemaksiatan, dia meninggalkan apa yang Allah haramkan. Nggak jadi dia mencuri. Tapi dia ikhlas atau enggak Pak? Meninggalkan mencuri tadi dia ikhlas atau enggak? Enggak, karena keburu ketahuan. Kalau nggak ketahuan, dia teruskan. Kan gitu Pak ya? Ini contoh meninggalkan maksiat tidak ikhlas. Apakah dia dapat pahala Pak dari meninggalkan maksiat tadi? Jawabannya enggak. Gitu Pak ya? Karena meninggalkan larangan Allah yang dapat pahala itu adalah ketika meninggalkannya ikhlas, takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau orang yang meninggalkan maksiat atau meninggalkan keharaman bukan karena Allah, gitu Pak ya, maka dia tidak dapat
pahala sama sekali, atau barangkali malah dapat dosa tetap. Kadang ada orang yang tidak melakukan kesalahan tapi dia dapat dosa. Contoh lain Pak ya, kalau tadi kan contohnya orang yang ingin mencuri motor, kemudian dia tidak jadi, dia meninggalkan keharaman tadi, dia meninggalkan perbuatan mencuri tadi karena keburu ketahuan. Ini dia tidak dapat pahala dan juga tidak berdosa. Tapi ada orang yang hampir sama kasusnya tapi dia tetap berdosa. Seperti sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi SAW, kata Nabi, ketika datang seorang muslim bisayfihima, jika ada dua orang muslim datang berhadapan dengan membawa pedangnya, fal qatil wal maqtul finnar, maka orang yang membunuh dan orang yang terbunuh dua-duanya dalam api neraka, kata Nabi SAW. Ini hadis apa ya? Hadis Bukhari Muslim. Jadi kata Nabi, idzal taqal muslimani bisayfihima, jika seandainya ada dua orang muslim datang untuk berantem membawa pedang masing-masing, pasti kan saling bunuh ya. Maka kata Nabi, fal qatil wal maqtul finnar, orang yang membunuh di neraka, orang yang terbunuh pun di neraka. Maka para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, hadzal qatil, kalau orang yang membunuh masuk neraka kami faham, orang yang membunuh masuk neraka kami faham, karena dia membunuh, dia melakukan keharaman. Tapi kalau orang yang dibunuh ini masuk neraka kami belum paham ya Rasulullah. Kenapa kok orang yang terbunuh malah masuk neraka dalam kasus ini? Gitu Pak. Padahal kan dia nggak membunuh, dia tidak mengerjakan apa yang Allah haramkan, dia tidak mengerjakan larangan membunuh, enggak, bahkan dia terbunuh. Tapi kenapa dia masuk neraka juga? Apa kata Nabi SAW? Innahu kana harisan ala qatli sahibihi, karena dia tidak membunuh temannya karena dia kalah. Kalau seandainya dia menang pasti dia membunuh. Jadi karena niatnya sendiri, dia datang sudah bawa pedang, itu kan niatnya ingin membunuh. Dia datang bawa pedang itu niatnya apa? Pasti ingin bunuh musuhnya. Cuman qadarullah dia kalah, dia terbunuh. Maka kata Nabi, tetap dia berdosa, karena sebelumnya dia sudah berniat. Adapun dia meninggalkan, dia tidak jadi membunuh, bukan ikhlas, bukan mengharap pahala dari Allah, bukan. Tapi karena memang kebetulan dia kalah. Maka tadi Pak ya, dalam meninggalkan larangan, dalam meninggalkan maksiat, itu juga butuh dengan niat ikhlas agar kita dapat pahala. Jadi ketika kita misalnya tidak minum khamar, ketika kita misalnya tidak berjudi, maka niatkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena dia dapat pahala. Jangan rugi gitu ya, kita meninggalkan tapi tidak dapat pahala. Jadi inilah takwa gitu ya. Ya, Allah mencintai orang-orang yang bertakwa, ya tadi orang yang dua hal ini, dia mengerjakan semua perintah Allah dan Rasulnya di atas ilmu dengan niat yang ikhlas, mengharapkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga meninggalkan larangan Allah dan Rasulnya di atas ilmu dengan niat yang ikhlas. Makanya orang-orang yang bertakwa yang Allah katakan innallaha yuhibbul muttaqin. Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai orang-orang yang bertakwa. Dan bertakwa ini yang paling penting kita ketahui adalah takwa ini tidak kenal waktu ya. Tidak kenal waktu dan tempat. Karena seringkali kita itu salah paham dengan takwa. Kita bertakwa hanya ketika di masjid. Kadang kita bertakwa hanya ketika bulan Ramadan. Kadang kita bertakwa hanya ketika umrah. Kadang-kadang ada orang seperti itu ya. Setelah keluar masjid atau setelah keluar Ramadan, setelah pulang umrah, banyak di antara kaum muslimin balik lagi, lupa. Seakan-akan takwa itu adalah sebuah sifat yang harus kita lekatkan dalam diri kita di tempat-tempat tertentu, di waktu-waktu tertentu, bukan. Ini di antara kesalahan kita, Pak. Padahal Nabi
sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis riwayat Tirmizi, ittaqillaha haitsuma kunta. Nabi katakan, bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun dan kapanpun kalian berada. Maka orang yang bertakwa yang Allah cintai adalah orang yang bertakwa seperti ini. Jadi ketika di masjid dia bertakwa, ketika pulang pun dia bertakwa. Ketika dia bekerja di kantornya dia bertakwa. Ketika dia bekerja di pasar barangkali berjual beli, dia bertakwa. Dia berjual beli dengan amanah. Dia tidak mau zalim kepada orang. Itu semua takwa. Maka inilah sifat yang Allah cintai. Innallaha yuhibbul muttaqin. Ini yang pertama dalam pertemuan hari ini. Jadi orang yang bertakwa juga di antara orang-orang yang akan mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Dan berikutnya yang keenam, yang kelima berarti disebutkan juga di sini di antara cara seseorang mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala adalah dengan berusaha mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini juga penting, Pak. Jadi berusaha kita mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam segala hal, dalam ucapan, dalam perbuatan, dalam hal apapun. Ini di antara cara agar kita mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Apa dalilnya? Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat ke-31. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Allah katakan di ayat ini, Pak, 31 Ali Imran. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul," katakan wahai Muhammad kepada umatmu. Apa yang harus dikatakan oleh Nabi Muhammad? In kuntum tuhibbunallah. Kalau seandainya kalian wahai umatku mencintai Allah, maka fattabi'uni, maka ikutilah aku. Ikutilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah, maka niscaya Allah akan mencintai kalian. Ini baik, Allah sudah kasih rumusnya tadi dalam ayat ini. Katakan wahai Muhammad kepada umatmu, kalau kalian betul-betul mencintai Allah, maka ikuti aku, ikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah, maka Allah akan balas cinta kalian. Allah akan mencintai kalian. Bahkan bukan hanya Allah cintai, kata Allah, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan ampunkan juga dosa-dosa kalian. Innallaha wallahu ghafurur rahim. Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Nah ini, Pak, ya. Ini ayat yang pendek. Dan ini juga sama pembahasan dengan muhsin kemarin, Pak, ya. Bagaimana di antara cara mendapatkan cinta Allah memang kita berusaha dalam segala hal, khususnya dalam ibadah, agar sesuai dengan contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya kata Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, salah seorang tabi'in juga, dalam tafsir Ibnu Katsir, ketika menafsirkan ayat ini, Pak, ayat 31 Ali Imran, Al-Imam Ibnu Katsir menukilkan perkataan Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, salah seorang tabi'in, di mana beliau mengatakan bahwa ayat ini, Ali Imran 31, ini adalah ayat ujian. Ayat ujian atau ayat pengetesan, Pak, ya, dari Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Artinya Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada orang-orang yang mengaku mencintai Allah Subhanahu wa taala. Allah ingin mengetes orang-orang yang mengaku cinta Allah Subhanahu wa taala. Yaitu dengan apa ujiannya? Yaitu dengan kamu harus mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi seakan-akan Allah itu ingin ngetes kita gitu, Pak, ya. Kalau benar kamu cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ada ujiannya. Buktikan cintamu. Itu dengan apa? Fattabi'uni. Dengan ikutilah aku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah lulus kita di sini, maka apa kata Allah? Yuhibbukumullah. Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kalian. Kenapa jadi ayat ujian, Pak? Kenapa jadi tes? Karena dalam ayat ini
Allah menyebutkan dengan konteks syarat. Jadi dalam bahasa Arab itu ada namanya syarat, fungsinya adalah untuk menyebutkan sebab akibat. Dan dalam bahasa Arab ada kaidah bahasa yang disebut dengan syartiyah. Jadi syarat, maksudnya menyebutkan syarat. Kalau kamu pengen ini, syaratnya ini. Itu namanya syartiyah dalam bahasa Arab. Biasanya itu dimulai dengan huruf in dalam bahasa Arab, in. Maka dalam ayat ini Allah katakan kul in, ya, ada innya di situ. Ini namanya in syartiyah. In yang menunjukkan syarat. Jadi in kuntum tuhibbunallah. Jadi kalau kamu mencintai Allah, gitu ya. Apa syaratnya? Ada syaratnya. Fattabi'uni. Maka ikutilah aku. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbukumullah. Maka akibatnya apa? Allah akan mencintai kamu. Nah, ini pola apa ya? Ini pola dalam bahasa Arab. Namanya syartiyah. Itu menunjukkan syarat. Kalau kamu pengen ini, ada syaratnya. Kalau kamu pengen ini ada syaratnya. Itu syartiyah. Dalam bahasa Arab disebut dengan in biasanya. Diawali dengan in. Maka dalam ayat ini Allah katakan in. Itu in. Makanya kata Imam Al-Hasan Al-Basri, ini ayat ujian. Ujian. Syarat. Kalau kamu cinta kepada Allah, ingin mendapatkan cinta Allah, syaratnya apa? Fattabi'uni. Jadi ini syarat. Di mana syarat itu kalau dilakukan atau kalau tidak dilakukan, sah atau tidak Pak syarat itu Pak? Syarat. Syarat. Kalau syarat misalkan syarat sholat, itu harus ada atau boleh nggak ada? Harus ada Pak syarat itu. Kalau rukun, ini kita kembali ke sholat Pak ya. Kalau rukun itu harus ada atau boleh ditinggalkan Pak? Rukun juga sama ya. Rukun sama dengan syarat. Harus ada. Kalau nggak ada, nggak sah. Jadi syarat, rukun, nah itu harus ada Pak ya. Jadi kalau kita dengar istilah syarat, rukun, berarti adalah suatu hal yang harus ada. Tidak boleh nggak ada. Kalau ingin mendapatkan sesuatu, kalau ingin sah sholatnya, maka syaratnya harus terpenuhi, seperti niat ikhlas, masuk waktu, gitu ya, menghadap kiblat, menutup aurat, suci, kan itu syarat-syarat sholat. Rukun-rukunnya juga harus ada, takbiratul ihram, gitu ya, ruku, i'tidal, sujud, ini harus ada semua. Kalau ingin sholatnya sah, harus ada semua. Maka sama di sini. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau ingin dapat cinta Allah harus ada syarat. Berarti harus dilakukan. Yaitu apa? Fattabi'uni. Yaitu mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang kelima Pak ya. Karena ini sudah kita bahas juga di bab yang muhsin. Jadi memang Allah Subhanahu wa taala mencintai juga orang-orang yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir barangkali Pak ya, dalam pertemuan kali ini, sifat yang keenam yang juga dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala Allah mencintai mereka adalah dalam surat Ali Imran ayat ke-146. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wallahu yuhibbus sabirin. Dan Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang sabar. Ini juga hal yang penting Pak ya, sabar. Ini juga hal yang sering kita dengar. Sering kali kita dengar sabar, mudah diucapkan gitu Pak ya, cuma memang sangat sulit dilakukan. Tapi apa itu sabar itu Pak? Jadi apa definisi sabar? Apa yang dimaksud dengan sabar? Ada yang tahu tidak Pak? Sabar itu apa sih Pak? Definisi sabar itu ada Pak ya. Jadi para ulama mengatakan sabar itu adalah habsun nafs, yaitu seseorang menahan diri an maharimillah, jadi seorang menahan diri dari apa-apa yang Allah haramkan, wa fi ta'atillah, dan menahan diri dalam ketaatan kepada Allah, dan wa an tasakhut, dan menahan diri dari mengeluh dari takdir yang buruk. Jadi definisi sabar Pak. Jadi menahan diri dari keharaman, menahan diri dalam ketaatan, menahan diri dari mengeluh atas takdir yang
buruk. Jadi ini kata para ulama. Jadi sabar itu ada 3 hal ini. Dan ini barangkali sering kita dengar, Pak ya. Jadi sabar itu memang ada 3. Sabar itu ada 3. Dan sabar ini hukumnya wajib. Jadi kadang orang kita ini salah paham, Pak ya. Apa hukumnya sabar? Sabar itu wajib. Sabar ini hukumnya wajib. Jadi kata para ulama, sabar hukumnya wajib. Nah, sabar ada 3 tadi, Pak ya. Itu pertama, seseorang menahan diri dari perbuatan maksiat. Jadi orang menahan diri agar dia tidak melakukan maksiat. Dan itu butuh kesabaran. Karena kita tahu bahwa kebanyakan maksiat itu condong dengan syahwat kita, Pak ya. Jadi syahwat kita memang condong kepada kemaksiatan. Sebagaimana dikatakan oleh Nabi SAW, hujibatin naru bisyahwat. Bahwa jalan-jalan menuju neraka itu dikelilingi oleh hal-hal yang sesuai dengan syahwat manusia. Berzina, ya, semua orang secara syahwat itu condong kepada perzinahan, minum khamar, kemudian riba, perjudian. Itu kan secara syahwat kita menyenangkan, gitu Pak ya. Maka itulah kemudian butuh dengan kesabaran. Sabar. Jangan sampai kemudian kita jatuh ke dalam perbuatan maksiat. Ini yang pertama. Jadi sabar, jangan sampai kita melakukan keharaman. Yang kedua, sabar dalam ketaatan. Sabar dalam ketaatan. Karena tadi, ya Pak ya, sebaliknya, ketika keharaman atau maksiat itu condong dengan syahwat kita, sebaliknya, ketaatan itu, kebanyakan itu tidak sesuai dengan syahwat kita. Makanya Nabi katakan tadi, Pak ya, hujibatin naru bisyahwat wa hujibatil jannatu bil makarih. Bahwa neraka itu, jalan-jalan menuju neraka itu diliputi oleh sesuatu yang sesuai dengan syahwat kita. Sebaliknya, jalan menuju surga itu dikelilingi oleh hal-hal yang menurut syahwat kita itu kita nggak suka. Ketika puasa, ya Pak ya, nggak boleh makan dan minum. Padahal kan kita senang makan dan minum gitu Pak ya. Tapi nggak boleh. Kita sabar. Sabar menahan diri, jangan makan dan minum di siang hari bulan Ramadan. Kenapa? Dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat harus bangun subuh-subuh. Itu kan secara fisik kita Pak ya, secara syahwat kita kan itu melelahkan. Tapi kenapa kita lakukan? Ya kita sabar. Sabar. Karena ini ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat tarawih mungkin panjang barangkali, sabar. Haji, ya Pak ya, perjalanan, belum lagi manasik, lelah, berpanas-panasan di bawah terik matahari, ketika di padang Arafah, sabar. Itu sabar dalam ketaatan, Pak ya. Jutaan orang rela panas-panasan, gitu Pak ya. Padahal kalau menurut syahwat kita kan enakan di hotel, Pak ya, tidur pakai AC. Tapi kenapa para jamaah haji semuanya berbondong-bondong berpanas-panasan ketika wukuf di Arafah? Sabar mereka, sabar. Sabar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam ketaatan pun butuh sabar. Dan yang ketiga tadi, sabar adalah sabar dari mengeluh. Ketika kita mendapatkan musibah, takdir yang buruk. Karena tadi banyak kehidupan itu kan tidak selamanya indah. Tidak selamanya kita itu hidup yang senang terus, enggak. Kadangkala ada kemudian kita dalam keadaan terhimpit, sulit, sempit gitu Pak ya. Atau mungkin barangkali musibah yang lain dari sisi kesehatan ataupun yang lainnya. Itu semua juga butuh kesabaran. Butuh dengan kesabaran. Kenapa? Karena dengan kita sabar, kita dapat pahala Pak ya. Karena tadi takdir Allah itu kan ada yang baik, ada yang buruk. Allah kadang memberikan kita nikmat agar Allah uji kita bersyukur atau enggak. Nah sebaliknya, kadang Allah kasih kita musibah, hal-hal yang enggak menyenangkan. Itu juga sebagai ujian. Allah ingin uji kita sabar atau enggak. Makanya sahabat tadi wajib Pak ya. Kalau kita mendapatkan musibah, nah sabar. Makanya Nabi itu sering menasihati gitu Pak ya. Ketika sahabat-sahabat yang terkena musibah, itu Nabi katakan isbir. Isbir. Jadi sabar. Wahtasib, dan harapkanlah pahala dari Allah Subhanahu
wa ta'ala. Bahkan Allah katakan di dalam surat Al-Baqarah apa ya? Wa basyiris sabirin. Dan bergembiralah orang-orang yang bersabar, yaitu siapa mereka? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi di antara bentuk sabar ketika mendapatkan musibah, nah orang itu mengucapkan istirja. Apa itu istirja tadi Pak? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sabar. Nah ini Pak, ini jadi 3 hal sabar tadi. Sabar dalam ketaatan, sabar untuk tidak berbuat maksiat, dan sabar ketika mendapatkan takdir buruk. Inilah orang-orang yang sabar. Dan orang-orang yang sabar pahalanya luar biasa Pak. Selain dia mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala, maka orang yang sabar ini pahalanya tidak terbatas. Karena memang sulit. Beda kalau amalan yang lain itu kadang ada batasannya Pak. Seperti baca Quran. Baca Quran 1 huruf itu berapa kebaikan Pak? 10 Allah kasih. Tapi kalau sabar, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zumar ayat 10, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah Subhanahu wa taala akan balas pahala sabar tanpa hitungan. Jadi kalau ini rumusnya Pak ya. Jadi kalau amal soleh itu minimal Allah balas 10. Itu minimal. Tidak akan kurang dari 10 enggak. Jadi minimal Allah akan kasih pahala dari perbuatan amal soleh itu 10 kali lipat. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala ila sab'i mi'ati di'fin, sampai 700. Jadi 10 minimal, dan paling banyak kadang 700. Tapi ada yang lebih lagi seperti sabar tadi. Sabar itu bighairi hisab. Tidak ada kali lipatnya. Karena tadi sulit Pak ya. Memang mudah diucap, tapi sulit untuk dilakukan. Makanya kemudian di sini Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang sabar. Kalau orang sudah diberikan kesabaran Pak, maka dia telah mendapatkan pemberian yang luas, kata Nabi. Dalam hadis Bukhari Muslim dikatakan la yu'ta. Jadi tidak ada Allah wa ma'ata rajulan sabran aw sa'a min sabrin. Allah Subhanahu wa taala tidaklah memberikan hal yang lebih luas, lebih manfaat kepada seseorang daripada kesabaran. Jadi kalau orang sudah mendapatkan sifat sabar, Masya Allah, selain dia dicintai, dia mendapatkan kebaikan. Kata Nabi, kebaikan yang luas kalau orang sudah punya sifat sabar. Nah masalahnya tadi tidak semua kita bisa sabar. Lalu bagaimana caranya Pak biar sabar Pak? Latihan sabar. Latihan sabar. Makanya Nabi katakan di hadis yang lain, wa man yatasabbar yusabbirullah. Barang siapa yang belajar untuk sabar, maka Allah akan kasih dia sifat sabar. Jadi sifat sabar ini bukan sifat yang bawaan lahir, bukan. Tapi sifat yang bisa dilatih. Sifat yang bisa dilatih. Jadi barang siapa yang berusaha sabar, maka dia akan mendapatkan kesabaran tadi. Ketika seorang sudah mendapatkan sifat sabar, sabar dalam ketaatan, sabar dari perbuatan maksiat, sabar ketika mendapatkan musibah, maka dia telah mendapatkan kenikmatan yang luar biasa. Dia mendapatkan juga cinta Allah Subhanahu wa taala. Maka dia banyak sabar. Makanya Allah katakan di surat terakhir, ayat terakhir surat Ali Imran, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullah la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang beriman, sabarlah kalian. Wasabiru, dan terus berusaha sabar. Warabitu, dan berjaga-jagalah. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. La'allakum tuflihun, agar kalian beruntung. Demikian barangkali Pak ya, 3 sifat agar kita mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala pada hari ini. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Jika ada pertanyaan silakan ditanyakan. Wallahu a'lam bishawab. Silakan barangkali Pak. Ada Pak? Silakan Pak. Pak, kalau cinta manusia mencintai seseorang kan pasti akan diberikan apa yang disukai sama seseorang itu Ustaz. Jadi sedangkan kalau cintanya Allah kan berbeda ya Ustaz. Kalau konteksnya dengan kesabaran yang ada di kita tadi. Banyak ada beberapa orang yang pikir kalau Allah mencintai kita,
kalau kita ingin dicintai Allah, kita harus siap bahwa sekali Allah akan mengetes kita dengan kesulitan. Nah ini kadang-kadang yang susah dipikirkan orang. Kalau kita berusaha untuk mencinta, kita tidak tahu kira-kira apa nih cobaan yang akan diberikan Allah kepada kita. Supaya kadang-kadang orang menjadi ragu karena ada yang tadi itu. Pertanyaannya bagaimana supaya kita memantapkan hati kita itu, ya kalau kita akan cinta kepada Allah, suatu saat kita akan diberi cobaan. Barakallahu fiik. Betul Pak. Jadi memang kadang kebanyakan kita berpikir seperti itu Pak ya. Jadi kalau cinta kepada Allah, nah harus suatu saat Allah akan kasih ujian. Dan kalau kita mencintai manusia, manusia itu akan memberikan yang kita sukai gitu Pak ya. Padahal ini adalah sudut pandang yang keliru dari kita Pak ya. Kenapa? Karena kita salah memahami bahwa kalau kita cinta kepada makhluk gitu Pak ya, makhluk pasti akan memberikan yang kita sukai gitu Pak ya. Padahal ini juga tidak sepenuhnya benar. Kenapa? Karena faktanya gitu Pak ya, ketika seorang mencintai istrinya, seorang suami mencintai istrinya, apakah istrinya selalu membuat suaminya bahagia Pak? Atau kadang ada cobaan Pak? Faktanya ada Pak ya. Orang kalau cinta istrinya, apakah istrinya akan sayang gitu Pak ya, ketika pulang disambut? Kan tidak selamanya seperti itu. Kadang ada cobaan, istrinya minta uang mas, uang belanjanya habis. Kadang istrinya ngeselin gitu ya, belum lagi anaknya. Jadi memang kita salah memahami itu. Jadi kita memahami bahwa orang kalau cinta makhluk pasti senang terus, enggak, ternyata ada juga cobaan. Bagaimana orang ketika mencintai seseorang, ada cobaan di situ. Bahkan ada juga ujian, kadang tes tadi ya. Seperti kata Allah dalam surah Al-Imran, kalau kalian cinta kepada Allah, maka ada tesnya. Apa tesnya? Ikuti Nabi, baru saya akan mencintai kamu. Nah itu juga terjadi pada manusia. Kadang ada orang yang seorang laki-laki bilang kepada perempuan, saya cinta kepada kamu. Maka perempuan itu pasti akan tes, mana buktinya cinta kamu, gitu Pak. Mana pengorbananmu untuk cinta kepadaku. Ada juga seperti itu ternyata. Jadi ternyata tidak berbeda. Jadi sama, makhluk juga seperti itu. Kalau kita mencintai makhluk, tidak juga selamanya indah gitu Pak ya. Kadang ada cobaan. Kadang seorang pasutri misalnya mencintai gitu Pak ya, seorang suami istri, kadang ada cobaan juga dari luar gitu Pak ya. Bagaimana hal-hal yang membuat dia juga akhirnya terfikirkan. Jadi tidak selamanya indah. Nah, berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sama dalam hal tadi Pak ya. Kalau kita mencintai Allah, maka akan ada ujian. Ada tes tadi. Bedanya, tes dari Allah Subhanahu wa taala ini ketika kita betul benar membuktikan cinta kita kepada Allah, Allah akan balas yang lebih besar. Pasti endingnya baik. Jadi happy ending seperti Nabi Ibrahim Pak ya. Nabi Ibrahim bagaimana ujiannya bertubi-tubi dari dia muda sampai dia tua, sampai dia wafat, itu bertubi-tubi ujian Nabi Ibrahim. Tapi dia selalu berhasil membuktikan cinta dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia berhasil melalui tes tadi, sehingga kemudian Allah jadikan dia Khalil. Terpuji nama beliau. Sampai dari awal Nabi Ibrahim sampai hari ini terpuji nama beliau. Berbeda dengan manusia. Ujian yang diberikan manusia kadang tidak happy ending gitu ya. Ketika tadi suami istri, ketika dapat ujian dari istrinya, nah kadang berakhir dengan perceraian barangkali. Artinya tidak selalu happy ending. Jadi justru cinta kepada Allah itu lebih menguntungkan. Jadi justru cinta kepada Allah itu lebih menguntungkan daripada kita mencintai makhluk. Bahkan kadang makhluk itu mencintai kita, kadang ada maunya gitu ya. Jadi kadang ada orang yang cinta kepada kita karena ada sesuatu yang dia inginkan dari kita, ada udang di balik batunya. Sehingga kalau kita renungkan lebih dalam lagi, ternyata cinta kepada Allah itu justru lebih menguntungkan dan selalu happy ending, dan kenikmatannya luar biasa gitu selamanya. Berbeda dengan cinta kita kepada makhluk gitu ya. Pertama ada batas akhirnya, kemudian tidak selalu happy ending, dan tetap sama, selalu pasti ada ujian, baik cinta kepada Allah atau cinta kepada makhluk. Seperti itu Pak, wallahu a'lam bishawab. Nah, ada lagi barangkali Pak? Silakan Bapak. Ya, jadi ada tentang sabar. Apa ya Pak? Sabar itu tidak mengeluh, karena setiap orang pasti ada permasalahan. Nah, bagaimana caranya sabarnya itu kita mengeluhnya, kan kadang-kadang perlu orang. Ada yang
kita langsung aja sama Allah ngomong. Nah, Masya Allah. Jadi sabar untuk tidak mengeluh di sini maksudnya adalah kata para ulama dengan bahasa tasakhut. Tasakhut itu artinya mengeluhnya ke Allah, gitu Pak ya. Jadi mengeluh ke Allah, kenapa Allah nggak adil, gitu Pak ya. Misalkan, wah kenapa saya dapatnya takdir buruk, terus ujian ini kapan berakhirnya? Nah itu Pak ya, kan mengeluh itu maksudnya yang dilarang. Sementara sabar tadi, nah sabar adalah ketika dia dapat ujian, dia sabar, dia terima ini takdir Allah Subhanahu Wa Taala, harus saya jalani. Tapi bukan berarti kemudian seorang nggak boleh cari solusi. Dan yang kadang kita salah paham Pak ya, ketika dikatakan tidak boleh mengeluh, kemudian dia tidak cari solusi. Betul. Pertama, dia harus semua serahkan sama Allah, betul. Tapi bukan berarti kemudian dia tidak boleh cari solusi. Kenapa demikian Pak? Karena nyatanya para sahabat kadang ketika ada masalah datang ke Nabi cari solusi dia. Jadi urutannya gini Pak ya. Jadi kalau kita dapat masalah, yang tidak boleh adalah mengeluh, mengingkari takdir ini. Jadi nggak boleh mengingkari. Kenapa seperti ini? Allah nggak adil. Kemudian yang pertama paling inti kita minta sama Allah. Ini paling inti. Harapan intinya adalah ke situ. Gitu Pak ya. Tapi mengeluh dalam artian cari solusi Pak ya. Bukan mengeluh menceritakan, bukan. Cari solusi. Maka ini dibolehkan dalam syariat. Jadi kita berharap orang ini kasih solusi kita. Sebagaimana para sahabat Pak ya, ketika Hindun mengeluh kepada Nabi bahwa ekonomi kami sulit gitu Pak ya. Abu Sufyan itu kalau ngasih uang sedikit, jadi minta solusi kepada Nabi Hindun ini. Maka kata Nabi, ya kamu ambil aja dari uang Abu Sufyan itu yang cukup buat anak istrimu. Begitu juga saya lupa namanya Pak ya. Jadi ada salah seorang sahabat yang datang kepada Nabi SAW minta solusi ketika terlilit hutang. Jadi dia datang, kebetulan saya lupa orangnya. Jadi ini dalam hadis riwayat Muslim. Jadi orang ini dia punya hutang, terlilit hutang. Karena dia mendamaikan dua suku gitu ya. Jadi dua suku berantem pada saat itu. Dan dia mendamaikan dua suku ini dengan menjanjikan senilai uang lah, senilai harta. Yang ternyata dia nggak bisa penuhi. Sehingga dia terlilit hutang. Maka dia datang kepada Nabi SAW, minta. Bahkan dia minta tolong ya Rasulullah, saya punya hutang banyak nih. Bagaimana caranya saya membayar hutang ini? Maka Nabi katakan, in syi'ta akim alaih. Kalau kamu mau, kamu tinggal sini dulu. Nanti kalau ada orang bayar zakat, saya kasih uangnya. Tapi Nabi jelaskan, ketahuilah bahwa saya minta kepada orang, hukum asalnya nggak boleh. Kecuali dalam 3 hal. Pertama, orang yang betul-betul miskin. Kemudian orang yang betul-betul butuh. Dan tadi, orang yang terlilit hutang. Ini dikecualikan. Tapi kalau di luar itu, maka tidak boleh minta-minta. Jadi gitu Pak ya. Jadi hal ini dibolehkan. Pertama tadi Pak ya, kalau kita mendapatkan musibah, yang tidak boleh mengeluh adalah kita mengeluhkan takdir ini. Kita mengingkari takdir ini. Atau bahkan menuduh Allah tidak adil, enggak. Jadi kita terima takdir ini, kita jalani dengan sabar. Yang pertama adalah tawakal sama Allah. Sandarnya tetap sama Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling utama, gitu Pak ya. Di antara bentuk keimanan seorang adalah dia bertawakal, bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi bukan berarti kemudian dia tidak boleh cari solusi. Dia berusaha juga. Karena tawakal itu ada usaha. Misalkan tadi ada orang yang dia kekurangan ekonominya, maka tawakal adalah dia bersandar kepada Allah dan bukan diam aja kemudian gitu Pak ya, nggak kerja, nggak. Ada usahanya di situ. Termasuk di antara bentuk usaha adalah cari solusi, gitu Pak ya. Atau misalkan ditimpa musibah sakit, dia bersandar kepada Allah, tapi berobat juga. Jadi harus ada usaha juga di situ. Termasuk diantaranya kadang kita butuh solusi atau omongan kepada orang, gitu Pak ya, sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat kepada Nabi SAW. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ada lagi barangkali Pak? Sudah barangkali Pak ya, sudah jam 6:30. Demikian, insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.